Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan persamaan trigonometri untuk cos. Video sebelumnya saya sudah menjelaskan persamaan trigonometri itu untuk sin. Oke, sebelum kita menyelesaikan persamaan trigonometri, kita harus tahu dulu konsepnya. Konsep yang pertama, cos X sama dengan cos A. Berarti X-nya itu alfa ditambah, ini alfa ya, maaf, ini alfa. Alfa ditambah K dikali K 360. Terus satunya lagi X sama dengan min alfa ditambah K kali 360. Ini untuk derajat. Kalau untuk derajat kita menggunakan ini. Sedangkan untuk radian kita ganti dengan 2pi. Karena pi itu 180. Jadi 180 dikali 2 itu jadi 2. Jadi 2pi. Berarti ini untuk derajat. Ini kita lihat ya, ada soal untuk derajat. Derajat. Terus ini untuk radian. Oke, untuk paham konsep dari persamaan trigonometri untuk cos ini, saya akan kasih beberapa contoh. Misal di sini ya, saya bikin tentukan persamaan trigonometri, tentukan persamaan dari cos 2x sama dengan setengah akar 3. Di mana X-nya itu antara 0 sampai dengan 360. Oke, kita lihat sini ya. Berarti kita lihat ini cos 2x. Cos 2x itu kita bikin langsung ya, langsung kita jawab. Nih, cos 2x. Lihat dari rumus ini ya. Cos 2x. Jadi ini cos 2x sama dengan cos 2x sama dengan setengah akar 3. Sekarang kita cari cos 2x sama dengan setengah akar 3 itu artinya cos berapa yang menghasilkan setengah akar 3. Cos yang menghasilkan setengah akar 3 itu adalah cos 30. Berarti di sini cos 30. Nah, ini sebagai X dan ini sebagai alfanya. Oke ya, berarti X kita 2X, alfa kita 30. Oke, kita masukin. Nah, dari sini kita lihat, kalau dia ini 0 sampai 360 derajat, ini 0 derajat, berarti kita pakai rumus yang sini. Tapi kalau ini dalam bentuk pi, berarti kita pakai rumus yang ini. Oke, berarti yang kita ambil itu rumus yang ini. Oke, yang pertama, dia ada dua rumus ya untuk cos. Yang pertama, kita lihat ini. X sama dengan alfa ditambah K kali 360. Jadi X yang tadi ini 2X, jadi ini 2X sama dengan alfanya 30 ditambah K kali 360. Jadi X sama dengan 30 bagi 2, 15 ditambah K kali 180. Nah, paham? Kita masukin lagi, baru kita masukin. Cara kerjanya sama dengan untuk yang sin. Di video sebelumnya udah saya jelasin yang sin. Berarti di sini yang pertama kita ambil K sama dengan 0. K 0 kita masukin ke sini ya. Jadi X sama dengan 15 ditambah K kali 0. Kita ganti K-nya ini dengan 0 ya. 0 kali 180. Jadi X-nya sama dengan 15 ditambah 0. Jadi X-nya sama dengan 15. Berarti 15 itu masuk. Kenapa masuk 15? Karena di antara 0 sampai dengan 360. Artinya 15 ini masuk. Oke, masuk ya. Terus K sama dengan 1. Kita bikin di sini K sama dengan 1. Jadi masukin ke sini lagi ya. Ke sini. Jadi X sama dengan 15 ditambah 1 kali 180. Jadi ini X sama dengan 15 ditambah 180. Jadi X sama dengan 195. Jadi 195 ini masuk ya ke sini. Karena dia antara 0 sampai dengan 360. Oke. Lanjut, seandainya saya ganti K-nya itu sama dengan 2. K sama dengan 2. Kita masukin K2 ini ke sini juga. Jadi X sama dengan
15 ditambah 2 kali 180. Ganti K-nya itu dengan angka 2. Jadi ini X sama dengan 15 ditambah 360. Jadi X-nya sama dengan 375. Nah, di sini kita lihat 375 itu masuk nggak di sini? Enggak. Kenapa nggak masuk? Karena nilai X itu antara 0 sampai dengan 360. Jadi yang masuk itu cuman ini, sedangkan ini tidak masuk. Jadi kita udah mempunyai X di sini ya, saya tulis di sini X kita. Kita udah mempunyai X-nya 15 derajat dan 195 ya, ini 195. Oke, nah paham ya sampai di sini. Oke, lanjut lagi, kalian pahamin, dimengerti. Ini kan baru dapat rumus yang nomor 1 ya. Nah, sekarang selanjutnya saya akan ganti dengan rumus yang nomor 2 yang ini. Dia ada 2 rumus ya. Saya hapus dulu. Ini saya hapus. Oke. Rumus yang kedua, ini X sama dengan min alpha. Jadi ini saya kasih min. Jadi ya udah, cara kerja yang sama. X kita 2X. Jadi ini 2X sama dengan min 30 ditambah K kali 360. Yang pertama, X sama dengan min 15 ditambah K kali 180. Semuanya dibagi 2. Jadi K sama dengan 0. Masukin ke sini. X sama dengan, masukin ke sini ya. Jadi min 15 ditambah 0 kali 180. Jadi sama dengan min 15 ditambah 0. Jadi jawabannya min 15. Min 15 ini tidak masuk, berarti ini tidak masuk karena jawabannya 0 sampai 360. Oke, 0. Seandainya saya coba lagi 1. Jangan kita berhenti, kita coba dulu 1. K sama dengan 1. Masukin 1 ini ke sini tadi. Jadi X sama dengan min 15 ditambah 1 kali 180. Jadi X sama dengan min 15 ditambah 180. Jadi X sama dengan 165. Oke, 165 ini masuk. Kenapa masuk? Karena 0 sampai 360. Artinya yang X 165 ini masuk. Terus lanjut lagi K sama dengan 2. Berarti sama dengan X sama dengan min 15 ditambah 2 kali 180. Jadi X-nya sama dengan min 15 ditambah 360. Jadi ini sama dengan 130 berarti 360 berarti 345. Oke. Masuk nggak 345? Masuk. Nah, kalau seandainya saya bikin K sama dengan 3, udah pasti nggak masuk. Kenapa? Karena ini 180 dikali 3 ini kan 254. Jadi yang masuk itu 165 sama 345. Jadi di sini X-nya 165 dan 345. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya kita urutin dari yang kecil. 15, 165, 195 dan 345 derajat. Oke, sampai di sini paham kan tentang untuk yang sifat konsep yang nomor pertama yang dalam bentuk derajat. Nah, soal yang kedua saya akan kasih soal tentang persamaan trigonometri juga, tapi dalam bentuk radian, dalam bentuk pi ini. Oke ya, pahamin, pelan-pelan pahaminya. Saya rasa kalau seandainya kita pelan-pelan memahaminya, konsepnya dilihat, insya Allah saya rasa itu bisa semua ya. Oke, saya hapus ini. Sekarang saya hapus ini. Ini saya hapus ya.
Saya ganti dengan, sabar ya, tulis dulu. Saya ganti dengan, tentukan persamaan dari, misal saya bikin ini, cos X sama dengan, saya ganti jadi min setengah, dimana X-nya itu 0 sampai dengan pi. Ingat ya, pi di sini bukan 22/7 sama 3,14. Ini bukan. Ya, ini bukan, ingat ya, bukan. Pi-nya itu yang kita pakai di sini, pi-nya itu adalah 180 derajat karena kita pakai radius atau radian. Itu di trigonometri pi-nya itu, pi ini 180 derajat. Oke, lihat di sini. Baiklah. Kita jawab ya. Angka pertama, terus ulang cos. Cos X sama dengan min setengah. Cos X, sekarang cos X sama dengan cos berapa yang menghasilkan min setengah. Nah, untuk mengetahui cos berapa yang menghasilkan min setengah ini, kita harus dulu paham dulu tentang sudut berelasi dan di kuadran berapa. Oke, ini yang menghasilkan min setengah itu ada cos 120, ada cos 225. Di sini saya ambil yang cos, jangan min setengah aja lah ya. Saya bikin maaf ya, saya bikin cosnya ini jangan min setengah ya, maaf. Saya hapus saja, ini saya bikin jangan min setengah. Maaf, saya hapus ya. Ini juga saya hapus. Saya bikin setengah aja ya, setengah, terus ini setengah. Oke, nah cos berapa yang menghasilkan setengah? Berarti cos 60. Cos 60 ini sebagai X, ini sebagai alfa. Udah dapat X sama alfanya, baru kita masukin ke rumus yang ini karena pakai rumus yang radian. Kenapa saya harus pakai rumus radian? Karena di sini pakai pi. Jadi X sama dengan rumus yang pertama, alfa ditambah K kali 360. Maaf, bukan 360 ya. 2V. 2V. Oke. Yang pertama, jadi ini X sama dengan 60 ditambah K kali 2V. Kalau K-nya sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 60 ditambah 0 kali 2pi. Nah, sekarang saya mau tanya, sebelum 60 ini kita rubah dulu. Maaf ya, saya lupa lagi rubahnya. Aduh, maaf ya, 60 ini saya rubah dulu. Ini kita rubah dulu bahwa ini 60 itu sama aja dengan pi per 3. Berarti ini saya rubah jadi pi per 3. Jadi ini X alfanya pi per 3 ditambah K kali 2pi. Oke. X-nya 0, berarti X sama dengan pi per 3 tambah 0 kali 2pi. Jadi jawabannya adalah pi per 3. Kalau K-nya sama dengan 1, berarti ini X-nya sama dengan pi per 3 ditambah 1 kali 2pi. Jadi ini X sama dengan pi per 3 ditambah 2pi. Jadi ini jawabannya 7pi per 3. Ini udah lewat ya, ini udah lewat. Berarti cuma masuknya pi per 3. Terus lanjut lagi kalau seandainya pakai yang negatif. X sama dengan min alfa ditambah K kali 2pi. Jadi di sini X sama dengan min 60 ditambah K kali 2pi. Kita K sama dengan 0, berarti di sini X-nya itu sama dengan min 60. Masukin aja caranya sama ya. Kalau K sama dengan 1, itu berarti X-nya sama dengan 300. Berarti ini udah nggak masuk, ini udah nggak masuk. Kalau
012 udah nggak masuk, berarti selanjutnya udah nggak masuk. Jadi yang masuknya itu cuman pi-nya aja. Maaf, ini saya lupa lagi. Ini harus kita ganti lagi dengan pi ya. Maaf ya. Saya ulang lagi, ini kita ganti dengan pi. Ini kita ganti dengan pi. Ini berarti pi per 3 ya. Min pi per 3. Jadi ini min pi per 3. Kalau ini kan 1, jadi ini kan udah 300, berarti 300 itu berarti ini dikurang ini, jadi sisa 300 ya, tinggal kita kalikan aja, berarti 5 pi per 6. Oke kan, 5 pi per 3, maaf 5 pi per 3. Ini udah nggak masuk ya, udah lewat, berarti yang masuknya itu cuma pi per 3. Jadi himpunan penyelesaian dari cos X sama dengan setengah, di mana X-nya itu dari 0 sampai dengan pi, yaitu ada jawabannya adalah cuman pi per 3. Oke, inilah himpunan penyelesaiannya. Oke lah, baiklah, sampai di sini penjelasan dari saya mengenai persamaan trigonometri untuk cos. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.